9. Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat ya, walaupun hanya di rumah aja. Doakan semoga pandemi ini cepat berakhir, jadi kita cepat bertemu secara langsung, tidak hanya di dunia maya seperti ini. Oke, baiklah anak-anak Ustazah kelas 9. Hari ini kita akan langsung belajar ya, langsung belajar bab 1 di buku IPA kelas 9. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat di sini ya. Tuh, tujuan pembelajarannya. Nah, sudah baca? Kalau sudah baca, silakan siapkan pena, siapkan buku dan buku cetaknya atau buku cetak secara digital juga boleh. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Mari dipersiapkan. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Setelah beberapa lama, bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula. Pada intinya, bagian tubuh yang mengalami luka mengalami kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh kita adalah hasil dari proses pembelahan sel. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N, atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. Fase tersebut terdiri atas profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat ini, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut sebagai haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase pembelahan mitosis. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, di dalam tubuh kita terdiri atas berjuta-juta sel. Semakin besar tubuh manusia, maka akan semakin banyak pula selnya. Jika sel tersebut rusak, maka sel yang lain akan ikut membelah dan membentuk sel yang baru. Contoh,
Misalnya kita luka di bagian lutut, dan di bagian lutut yang terkena luka, sel-sel di sekitarnya akan membelah dan membentuk sel yang baru. Makanya kalau kita luka 2 atau 3 hari atau seminggu kemudian, luka tersebut kembali sembuh. Nah, yang kedua, pembelahan sel dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis terjadi pada sel-sel tubuh makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan sel induk. Jumlah kromosomnya itu 2N atau diploid, yang artinya kromosomnya berpasangan. Pembelahan sel yang kedua yaitu pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan sel ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, sel telur untuk wanita, dan sel sperma untuk pria. Melalui pembelahan sel secara meiosis akan menghasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk atau yang dinamakan dengan haploid. Alhamdulillah, akhirnya pembelajaran kita pada hari ini selesai. Semoga kalian semua paham dengan materi pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Semoga penjelasan materi tadi dapat kalian pahami dengan baik. Hari ini sudah tutup pembelajaran kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.